bertemu lagi bersama saya Edi Bambang Pratama, pendamping Karang Bahagia Desa Karanganyar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Kegiatannya sekarang ngapain aja, Bu? Nyapu di rumah. Oh, nyapu. Kan sekarang lagi pada pandemi nih, lagi pada corona. Ya, sekarang kegiatan ngapain aja? Ibu Alfia, Ibu Fatma? Ya, saya emang beres-beres di rumah, Pak. Beres-beres di rumah. Tapi suami pada sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang saya lihatnya kalau suaminya pada sehat, Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan atau dalam pertemuan kedua P2K2 yang membahas tentang mengelola keuangan, yaitu nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita atau ibu-ibu semua dalam cermat meminjam dan menabung. Khususnya nanti saya akan bawakan tentang merencanakan hutang dengan berhati-hati, Bu ya. Masih kedengeran, Bu? Pakai mic ini kedengeran. Mic-nya agak putus-putus ini. Kalau nggak putus-putus pakai suara biasa aja ya. Suara biasa aja. Masih kedengeran, Bu? Kedengeran. Oke, nggak usah pakai itu ya. Nah, sebelum kita masuk, ibu-ibu masih semangat? Semangat. Masih semangat. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih ingat? Masih ya? Iya. Masa lupa baru kemarin. Kita coba ya sekali lagi ya. Sebelum kita coba berkali-kali, nanti kita coba dulu sekali. Ya, bagaimana kita tepuk semangat dulu. Kita mulai, Bu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, berapa semangat ibu semua. Terima kasih banyak untuk tepuk semangatnya. Masih semangat, Bu ya? Oke. Baik, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait pembahasan bagaimana kita bisa mengelola dan manajemen uang ya. Saya akan menyampaikan bagaimana caranya merencanakan utang dengan hati-hati. Jadi ibu itu kalau berhutang ya kudu hati-hati begitu loh, karena hutang itu bisa menjadi permasalahan karena utang bisa ditagih nanti di akhirat. Bener nggak Bu Fatma? Benar ya Bu Alfia ya. Benar. Tuh, oke. Nah, ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas tentang merencanakan utang dengan berhati-hati. Ada 3 ya. Pertama, nanti saya akan menunjukkan sebuah film ke ibu. Nanti saya minta tolong kepada ibu, minta pendapatnya bagaimana itu film, reaksi film tersebut, reaksi ibu terhadap film tersebut, apa pendapat ibu tentang film tersebut. Nah, kemudian selanjutnya saya ada toolkit ya, saya bawa di sini, bawa flipchart atau gambar. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sebelum meminjam itu apa aja yang harus dipikirin. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya nanti akan menceritakan sebuah cerita pendek ya. Nanti kita coba bedah bareng-bareng, kita coba diskusi bareng-bareng apakah di dalam toko tersebut kita diskusikan boleh berhutang atau tidak aja. Jadi kita ada 3 yang akan kita bahas ya. Saya harap ibu semua memahami dan lebih khusus lebih lagi bisa mempraktekannya di rumah sehari-hari. Bisa Bu ya? Ya, jangan pada bengong bae Bu, santai aja ya. Kalem, mama saya nggak galak ya. Oke. Baik, yang pertama tadi sesuai pembahasan, yang pertama saya akan menunjukkan sebuah film ya tentang permasalahan keuangan ya. Nah, kita tonton bareng-bareng Bu ya. Oke. Ya, diam Bu ya. Nah, filmnya. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu.
Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500.000 udah ibu bayar 100.000 bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500.000 lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50.000. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100.000, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20.000 setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40.000. Nah, oke, filmnya Bu ya, sangat mendebarkan. Bagaimana Bu? Kira-kira apa yang Ibu ambil dari cerita film tersebut ya, dari Bu Lili? Nah, tadi itu Bu Lili ya. Kira-kira apa yang Ibu ambil dari pelajaran tersebut? Atau apa pendapat Ibu coba, Ibu Fatma? Gimana? Harus berhati-hati Mm-mm. utangnya gitu Pak. Iya. Meminjam tuh harus berhati-hati biar gimana ya? Biar cara bayarnya utangnya tuh biar mudah gitu. Oh iya ya, jadi kalau mau minjem itu kudu berhati-hati karena kan kebanyakan takutnya minjem 500.000 ganti 600 kayak kisah Iya. tadi ya. Bagaimana Ibu Alpia, menurut Ibu Alpia kira-kira apa yang Ibu pelajari dari kisah tersebut, dari pelajaran dari Ibu Lili yang ditagih hutangnya tadi kan sama Pak apa tuh tadi itu ya, dia ketok-ketok rumah, gimana Bu? Gimana ya menurut Ibu? Ya seharusnya mah kayak punya uang simpenan gitu Pak. Oh, harus punya uang simpenan Bu ya. Berapa tuh Pak? Berapa tuh Bu uang simpenannya kira-kira untuk membayar Bu Lili? Ibu Lili utangnya banyak tadi itu. Kalau dia minjemnya 500.000, terus dia harus bayar utangnya, sementara kan utangnya berbunga tadi tuh. Kalau nggak salah sampai dibayar 100.000 di pertama, berapa minggu lagi dia harus bayar 500.000, sementara utangnya itu 500.000 jadi 600.000. Kira-kira Ibu setuju nggak kalau bayarnya seperti itu? Enggak. Jadi harus bagaimana tuh? Kita minjem dulu terus bayarnya nyicil apa gimana tuh? Gimana menurut ibu-ibu? Kan ibu-ibu mau lebih paham nih. Ibu-ibu lebih paham karena di lapangan pasti ibu ngerti begitu. Ya Bu ya, gimana coba? Paham? Ya kalau mau minjem sih ya sesuai kemampuan gitu Pak. Nah, itu mantap. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita beri plus dulu buat Ibu Alpia. Terima kasih. Bagus Ibu jawabannya, sangat bagus. Kalau kita mau minjem ya kita harus melihat kemampuan kita. Kalau kita punya kira-kira pendapatan seminggu itu atau sebulannya 500.000, ya minimal kita harus tidak lebih dari segitu minjemnya. Benar nggak Bu? Benar. Oke. Nah, terima kasih banyak untuk pendapat Ibu. Sekali lagi kita beri applause buat kita semua. Masih semangat. Oke, kita lari ke langkah yang selanjutnya, yaitu di sini ada toolkit, ada poster atau ada gambar. Nah, saya akan menjelaskan di sini bagaimana caranya Ibu meminjam uang gitu loh. Dan sebelum meminjam uang itu Ibu harus ngapain? Sini ada 1 2 3 4 5 yaitu 2 3 4 5. Nah, baik Bu ya, masih semangat ya. Saya minta diperhatiin, didengerin aja gitu ya. Nanti Ibu pahami. Nanti setelah ini kita langkah ketiga, yaitu saya akan ada cerita kasus ya, nanti kita coba pecahkan bareng-bareng Bu ya. Nah, yang pertama, sebelum meminjam uang kita harus berpikir untuk apakah kita meminjam uang. Betul ya Ibu Fatma? Nah, Ibu Fatma kira-kira kalau kita mau minjem uang mau ngapain nih? Nah, Ibu Alpia juga kalau mau minjem uang kira-kira mau ngapain nih? Nah, sebaiknya kita hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan ya, atau untuk kegiatan produktif. Ingat Bu ya, kita kalau mau meminjam uang itu ingat bukan buat keinginan, tapi buat Kebutuhan. kebutuhan. Karena keinginan dan kebutuhan itu beda.
Kalau kebutuhan udah sangat butuh, kalau keinginan setelah kita butuh baru ada keinginan. Nah, begitu kira-kira Bu ya. Jadi kalau kita mau meminjam uang ini kita harus kita pikirin dulu ini kira-kira kita butuh banget enggak tuh. Ya, paham ya Bu Fatma? Jadi kalau Bu Fatma nanti mau meminjam uang, pikir-pikir dulu nih gimana nih, ya. Nah, yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Usahakan jangan utang kalau bisa makanya menggunakan cara lain. Kira-kira misalkan begini, gua mau berhutang, saya mau berhutang, mau utang sama ibu apa gitu. Kalau bisa sebelum kita berlari ke arah ke sana, kita pikir dulu, kira-kira kita masih punya tabungan atau masih punya aset enggak gitu yang perlu kita bisa kita jadikan uang. Gitu. Jadi kita berpikir dulu nih, kira-kira masih punya tabungan enggak? Jadi kan kita nggak jadi utang, gitu ya, atau sebelum meminjam gitu loh. Nah, yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Berapa besar kita perlu meminjam itu maksudnya bagaimana? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Jadi, hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Nah, ini yang sangat penting. Kalau kita mau meminjam uang, kita juga harus berpikir berapa kemampuan kita untuk membayarnya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, jangan sampai besar pengeluaran daripada pendapatan, jangan sampai besar utang daripada kemampuan kita untuk membayar. Misalkan hasil kita sebulan kerja itu 500.000, ya kita minjamnya 600.000 dalam waktu jangka sebulan. 100.000-nya lagi dari mana? Belum lagi biaya yang lainnya. Nah, itu yang sangat penting. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita tuh dari mana, begitu loh. Sejauh mana kita bisa menghasilkan uang, gitu loh. Nah, terus yang keempat, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman. Nah, kita udah minjem tapi nggak bisa bayar. Nah, itu bingung, kita bingung dari mana, gitu ya. Sesuaikan waktu pengambilan pinjaman dengan pola pendapatan kita. Nah, tetap atau tidak, musiman atau tidak, begitu kan. Jadi kalau kita musiman berarti kita minjemnya bayarnya musiman juga. Kalau kita tetap, ya udah saya mah Bu atau Pak, saya mau minjem uang segini 500.000. Nah, nanti saya mau bayar setiap tanggal setiap berapa minggu sekali. Nah, begitu Bu ya. Nah, Bu Alpia diem baik, paham? Paham ya. Jadi kalau minjem itu kita pikirin bagaimana kita mengembalikan pinjaman ya, begitu Bu Fatma ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya kemanakah kita dapat meminjam? Ini yang sangat penting. Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Jadi biasanya tuh banyak tuh yang sekarang maaf ya, banyak sekarang yang pinjamannya 500.000 bayarnya 800.000. Banyak Bu ya. Ya usahakan jangan sampai Ibu mencari dapat yang tempat pinjaman yang seperti itu. Usahakan Ibu bandingkan. Misalkan Ibu minjem di lembaga ini atau di lembaga ini, oh lebih murah di sini, atau di orang ini atau di orang sini lebih murah, maka cari yang lebih murah ya. Nah, itu kurang lebih tadi sebelum meminjam alangkah baiknya kita pikirkan 5 hal tersebut ini yang ada di sini. Ya, jadi kita nggak perlu lagi untuk bisa usahakan jangan meminjam gitu ya. Tapi kalau sebelum meminjam kita harus pikirkan ini dulu. Begitu Bu ya, kira-kira paham Bu? Paham. Nah, ini flip chart sudah, tadi nonton video sudah. Sekarang yang ketiga yaitu saya ada sebuah contoh cerita ya. Sebuah contoh cerita, nanti kita diskusikan saja bareng-bareng ya. Kita diskusi bareng-bareng. Kita diskusi lalu nanti Ibu Alfia dan Ibu Fatma coba kita kupas ya, kita kupas bagaimana kira-kira Ibu Lili pada cerita tersebut itu dia boleh nggak meminjam uang. Nah, ceritanya begini Bu, cerita singkatnya. Ibu Lili gitu loh, suatu hari anak Ibu Lili itu sakit Bu, dia sakit Ibu Lili ya, karena kita ngambil dari sini ya tadi, dari sini Ibu Lili ya. Anak Ibu Lili itu sakit. Nah, sementara untuk biaya rumah sakit itu Ibu Lili membutuhkan uang 500.000, 500.000 ya. 500.000. Nah, sementara untuk pembayaran transportasi dan lainnya, nah itu termasuk di situ ternyata 500.000. Ternyata, nah sementara suaminya Ibu Lili, Pak Rusli, baru saja memulai pekerjaan bangunan selama 4 bulan dan baru mulai. Sementara panen sudah tiada, sudah baru habis. Nah, Bu Lili nggak punya pegangan lagi buat bayar. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Yang saya tanyakan, bagaimana pendapat Ibu Alfia dan Ibu Fatma, kira-kira Bu Lili itu boleh berhutang apa enggak? Nah,
siapa dulu nih? Bu Alpia gimana? Kira-kira Bu Lili boleh hutang nggak itu? Sementara anaknya kan butuh biaya di rumah sakit, suaminya sedang bekerja tapi baru mulai. Nah, musim panen sudah lewat, sementara baru kemarin belum. Kira-kira gimana Bu Alpia pendapatnya? Ya karena urgent banget sih ya. Iya. Butuh ya pasti minjem. Boleh ya? Iya, Berarti boleh. boleh nih? Boleh. Menurut Bu Fatma gimana? Boleh nggak? Ya boleh. Kenapa boleh? Ya kan karena dia juga butuh kan gitu. Betul. Butuh. Butuh. Berarti alasannya apa tuh? Butuh. Butuh. Kebutuhan, Iya. bukan keinginan. Kan. Berarti dia nggak ingin sakit ya? Enggak. Nggak ada yang ingin sakit, kali ingin sakit. Jadi intinya berarti Bu Lili boleh meminjam atau berhutang ya? Iya boleh. Karena itu sangat urgent, kebutuhan rumah sakit. Ingat, rumah sakit itu kebutuhan. Kalau anak yang nggak dibayar biar rumah sakitnya, maka akan nggak dirawat atau nggak ditangani. Jadi kesimpulan dari cerita tersebut tadi yang saya bawakan, berarti menurut Ibu Fatma, Ibu Lili boleh berhutang. Oke. Menurut Ibu Alpia juga boleh. 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 Berarti udah paham nih ya bagaimana caranya kita sebelum meminjam gimana, terus kita ketika mau meminjam uang itu seperti apa, dan kemudian kita harus pintar-pintar memanajemen keuangan kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bu ya. Nah, itu ada 3 step yang saya sampaikan. Nanti bakal kita kayaknya cukup sekian ya. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, kita tepuk dulu, kita tepuk semangat sekali lagi ya, biar semangat ya. Masih Ya. semangat Bu Fatma dan Bu Semangat. Alpia. Oke, semangat. Kita coba tepuk semangat lagi ya. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih banyak buat untuk semuanya. Saya mohon maaf dihaturkan ya, mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Cukup sekian dari saya, nanti kita ketemu di pertemuan kelompok 3 ya Bu ya. Masih tetap semangat ya. Oke, cukupkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.